Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Eee, Hari ini kelompok kami akan membahas tentang analisis strategi ekspansi dalam pengembangan bisnis kuliner tengah, dan yang beranggotakan Felix Fernando, Angelina Alicia, saya Muhammad Rizky, dan Kevin Lim. Baik, pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Saat ini sudah banyak macam-macam bisnis makanan, minuman, pakaian, dan bisnis lainnya. Dan tentu saja karena dengan semakin banyaknya bisnis yang muncul, maka hal ini juga akan membuat jumlah pesaing yang ada semakin banyak. Maka dari itu banyak pemilik bisnis yang melakukan aliansi dengan perusahaan lain, membuka cabang dan melakukan ekspansi baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kelompok kami memilih Luti Gendang sebagai UKM kami karena Luti Gendang ini sudah merupakan makanan yang cukup terkenal di daerah Batam dan merupakan makanan khas Batam yang banyak digemari oleh orang-orang, baik anak-anak maupun orang yang sudah dewasa. Nah, Luti Gendang merupakan makanan yang bahan dasarnya roti yang kemudian diisi dengan ayam atau bisa juga ikan yang kemudian akan dimasuki lagi oleh bumbu-bumbu gurih seperti cabai dan bumbu-bumbu lainnya sebagai penambah rasa. Nah, kami memilih target ekspansi kami yaitu ke Thailand karena di Thailand sendiri orang-orangnya terkenal dengan orang-orang yang suka makanan yang berbumbu dan yang pedas, dan Luti Gendang ini termasuk ke dalam kategori makanan tersebut. Dan karena persaingan di sana masih minim, karena masih banyak orang yang awam tentang Luti Gendang, maka dari itu kami memilih ekspansi ke negara Thailand. Baik, next. Dan ini adalah rumusan masalahnya. Itu yang pertama, apa dampak dari ekspansi ke Thailand dan bagaimana pengaruh ekspansi terhadap sebuah bisnis. Lalu yang kedua, yang ketiga manfaatnya yaitu memperkenalkan makanan Indonesia ke Thailand dan juga memperluas wawasan mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang berikutnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Angelina Alicia, strategi masuk pasar luar negeri atau disebut dengan Foreign Market Entry Strategies merupakan rencana sebuah bidang usaha untuk memasuki pasar baru, mulai dari penjualan, manufaktur, ekspor, pemasaran global, dan target pasar baru. Nah, manfaat market entry ini sendiri adalah membantu penjualan hingga go internasional. Ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk masuk pasar luar negeri. Pertama, faktor lingkungan, yang kedua ada faktor risiko. Risiko-risiko yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis adalah pertama risiko budaya atau cultural risk. Menurut Mangkunegara, budaya dalam kerja itu adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan di mana nilai-nilai norma yang dikembangkan dalam organisasi dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggota untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal maupun integrasi internal. Nah, secara singkatnya, budaya dalam kerja ini merupakan nilai yang diambil oleh sebuah bidang usaha untuk menjadikan hal tersebut sebagai target pencapaian dan mengatasi setiap risiko. Yang kedua ada risiko negara atau country risk. Risiko negara ini merupakan risiko yang berkaitan dengan kondisi politik negara, ekonomi, kondisi keuangan di sebuah negara, dan dalam dunia bisnis, risiko negara ini timbul apabila pelaku bisnis melakukan aktivitas ekonomi dan telah beroperasional di negara yang dia tuju sebagai bisnis. Yang ketiga ada risiko finansial atau financial risk. Menurut Bramantyo sendiri, risiko finansial ini merupakan segala risiko yang berkaitan dengan keuangan. Dalam menerapkan strategi masuk pasar asing, jenis risiko keuangan misalnya ada risiko nilai tukar, suku bunga, dan risiko likuiditas. Jadi, risiko finansial dalam strategi masuk pasar luar negeri berarti berkaitan dengan pengeluaran maupun pendapatan negara, nilai tukar, atau mata uang negara tersebut.
Yang terakhir ada risiko komersial atau commercial risk. Menurut Roger Hamilton sendiri, risiko komersial ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan bernilai tinggi yang menghasilkan banyak keuntungan. Komersial adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produksi pencipta. Dalam menjalankan masuk pasar luar negeri, untuk melakukan ekspansi, risiko komersial ini dibutuhkan untuk memberi keuntungan dari produk maupun jasa yang dipasarkan di negara tujuan. Untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, nama saya Kevin Dago dan saya akan menunjukkan presentasi dari komunikasi dan etika bisnis. Pertama, analisis kemasan (UKM). Sebelum melakukan ekspansi, bisnis yang bergerak di bidang kuliner atau enggak ini terlebih dahulu harus memiliki strategi yang akan dilakukan. Dan beberapa faktor teknis seperti desain atau perencanaan, develop atau pengembangan, deliver atau peluncuran. Nextnya adalah faktor kemitraan atau embrace, adapt, dan use. Karena kami ingin memasuki pasar di negara luar, maka kami butuh bantuan UKM yang lain. Kami memilih sebuah restoran yang bernama Restoran Usman, dikarenakan restoran ini merupakan masakan khas Melayu dan Thailand digabung. Nextnya adalah hasil analisa strategi. Waktu yang tepat untuk mulai memperkenalkan multi gendang pada masyarakat adalah masa transisi atau transition. Dikarenakan waktu transisi adalah waktu yang tepat bagi UKM atau enggak untuk menganalisa sendiri hasil penjualan multi gendang. Juga bisa digunakan untuk melakukan improvasi pada rasa ataupun tingkat kepedasan yang sesuai dengan penduduk Thailand. Next, poin kedua adalah sumber pendanaan. Ekspansi yang dilakukan UKM Tok Enggam memberi banyak dampak sebagai peningkatan aktivitas ekonomi yang nantinya berpengaruh pada peningkatan kekuatan bisnis, keuntungan, teknologi, dan customer yang lebih banyak. Tentunya ekspansi tersebut membutuhkan modal yang digunakan untuk pembangunan toko fisik atau online, produksi atau beli bahan, dan kemitraan. Nextnya, seluruh rincian tersebut dapat kami pinjam dari bank, dikarenakan bank adalah perantara keuangan dan inovasi keuangan. Dikarenakan mata uang Indonesia dan Thailand berbeda, maka akan ada perannya financial innovation. Financial innovation sendiri adalah proses di mana pihak bank akan memfasilitasi perdagangan yang berkelanjutan dan juga dapat membantu uang hasil dari UKM tersebut agar dapat diinvestasikan agar sumber dana terus berkelanjutan. Nextnya adalah analisa risiko yang dihadapi. Karena kami mentarget pasar luar negeri, tentu tingkat kesulitan atau risiko yang dihadapi lebih berat dari biasanya. Dan risiko-risiko tersebut adalah satu, risiko budaya dan risiko keuangan atau financial. Yang pertama, risiko budaya. Walaupun Indonesia dan Thailand merupakan negara tetangga, kedua negara tersebut masih memiliki perbedaan budaya yang jauh. Budaya adalah pola hidup seseorang maupun organisasi dan telah diwariskan turun-menurun. Dan dalam kasus ini, budaya yang dimaksud adalah bahasa, struktur organisasi, dan kebijakan pemerintah. Risiko kedua adalah risiko keuangan atau financial. Sebelum membangun usaha hingga ke negeri, penting baginya UKM Tokga untuk memahami beberapa hal yang berkaitan dengan financial. Contohnya perbedaan mata uang, kebijakan pemerintah negara mengenai harga, dan regulasi perpajakan. Dan mata uang Thailand sendiri adalah baht, di mana 1 baht sama dengan Rp465.000. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh saya. Nama saya Kevin dan 1941-251. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian orientasi manajemen cultural approach. Yaitu yang pertama ada orientasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah perusahaan menjadi lebih maju. Akan tetapi sebelum melakukan ekspansi, kita perlu mengetahui perbedaan-perbedaan antar tempat. Terutama jika kita ingin melakukan ekspansi ke luar negeri, di mana mereka memiliki budaya baik dan perilaku makanan bahkan dalam menjalankan sebuah perusahaan yang berbeda. Jadi orientasi manajemen yang kami gunakan adalah solidarity, merupakan pendekatan di mana setiap karyawan tidak melihat pekerjaan sebagai tujuan utama, melainkan juga melihat pekerjaan sebagai tempat di mana aktivitas sosial terjadi seperti percakapan antar karyawan. Aktivitas ini merupakan hal penting karena dengan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan antar pekerja yang baik, yang kemudian juga akan menghasilkan workflow yang baik juga. Lalu ada yang kedua, cultural approach, yaitu merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah organisasi.
Karena budaya merupakan sistem atau panutan yang dipilih oleh anggota organisasi tersebut. Karena budaya itulah yang menjadi pembeda dari sebuah organisasi atau perusahaan, dan budaya juga bermanfaat sebagai alat bagi anggota organisasi untuk berjalan secara efisien dan memiliki tujuan yang jelas terhadap sebuah perusahaan atau organisasi yang akan bergerak. Lalu untuk cultural approach ini kami akan menggunakan The Clan, yaitu alasan kami menggunakan The Clan sebagai cultural approach kami karena di budaya ini sendiri mengajarkan untuk membuat tempat kerja dengan kondisi yang ramah dan bersahabat, di mana hubungan dan komunikasi sesama karyawan berjalan dengan baik dan untuk menciptakan kerjasama yang bagus. Lalu ada analisa strategi dengan tipologi Hofstede, yaitu yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan, adalah tingkat kepercayaan dari suatu power yang tidak seimbang. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada high power distance yang berarti kekuasaan yang sangat kontras di antara masyarakat, dan low power distance yang berarti kekuasaan dibagikan secara merata. Lalu yang kedua ada individual, yaitu kultur nasional di mana seseorang lebih suka bertindak sendiri daripada berkelompok. Jadi seseorang yang memiliki sifat ini akan berkomunikasi langsung pada intinya. Lalu ada maskulinitas, femininitas adalah tingkatan di mana kultur lebih menyukai peran yang bersifat tradisional seperti pencapaian kekuatan dan penilaian maskulinitas yang tinggi antara pria dan wanita. Lalu yang keempat ada penghindaran ketidakpastian. Ini merupakan sifat suatu penduduk dalam suatu negara, memiliki situasi yang terstruktur atau terjadwal dibanding yang tidak terstruktur. Lalu ada orientasi jangka panjang, merupakan tipologi yang berfokus pada tingkatan kepatuhan jangka panjang masyarakat pada nilai-nilai tradisional negaranya dan menghargai tradisi penghematan dan ketekunan. Lalu nextnya adalah risiko negara. Jadi saat melakukan ekspansi ini, pelaku bisnis menanggung beberapa risiko. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada suatu negara. Jadi salah satu risiko yang ditanggung UKM Tokna adalah risiko negara atau country risk. Risiko negara sendiri ini dilihat dari perspektif keunggulan budayanya atau cultural excellence. Hal ini dikarenakan sebuah negara terletak pada keunggulan sistem nilai budayanya. Pada strategi pengembangan bisnis kuliner Tokna, risiko negara yang nantinya dihadapi yaitu perbedaan masyarakat, politik, dan budaya. Lalu ini adalah kesimpulan dan sarannya. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan analisis UKM yang telah dilakukan dengan strategi memasuki pasar luar negeri dan mempertimbangkan beberapa risikonya, menjalankan bisnis kuliner digendang oleh UKM Tokna dengan negara tujuan Thailand sangat menguntungkan untuk kedepannya. Jadi sarannya ini karena semakin ketat persaingan dalam dunia bisnis kuliner, maka kami menyarankan kepada pemilik usaha Tokna untuk yang pertama tetap berinovasi dan menyesuaikan citra rasa dengan kebudayaan dan kegemaran penduduk Thailand. Lalu yang kedua itu memperluas pemasaran luti gendang sehingga dapat meningkatkan penjualan. Lalu pemilik usaha disarankan untuk memberi kemasan yang praktis dan monorer pada luti gendang untuk meningkatkan ketertarikan konsumen. Lalu yang terakhir kami menyarankan luti gendang memiliki beragam varian dan isi. Lalu selanjutnya adalah daftar pustaka kami. Ada beberapa referensi, yaitu yang pertama ada Rahayu N pada tahun 2019 yang berjudul Alasan Banyak Pengusaha Pilih Lanjutkan Bisnis ke Luar Negeri. Kemudian ada Kwesti Brilia, B pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Melakukan Ekspansi Bisnis. Kemudian ada Silalahi, D pada tahun 2019 yang berjudul 2 Manfaat Inovasi Keuangan untuk Kembangkan Bisnismu dengan Cepat. Jadi sekian dari presentasi kami. Jadi bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.